Selamat siang para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 13.23, yaitu pada hari Minggu ini, Sunday, tepatnya hari pertama di bulan Juni, yaitu 1 Juni 2025. Dan juga perlu diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikelnya, maupun di like dan komentar di kolom komentar. Oke, dan kita bisa lihat kemarin yang terjadi, di mana ini yang paling atas XAU USD ya, di mana high-nya masih tetap pada yang pagi pada angka 3322.83, sedangkan low-nya itu terjun bebas ya di angka 3271.58 dan berakhir pada angka 3289.72. Dan sebagai perbandingan seperti ini, biasanya kita bisa lihat ini harga silver ataupun perak dengan kode XAG USD, di mana high-nya itu masih sama dengan yang pagi ya, ada sempat memecahkan sedikit ya kalau tidak salah ya, pada angka 33.29, sedangkan low-nya ada pada angka 32.75 dan berakhir pada angka 32.97. Oke, dan kita bisa lihat ini langsung saja kita bisa lihat ini sekarang jam menunjukkan pada pukul 1:25, yaitu waktu Jakarta time ya, itu tanggal 1 Juni ya, tepatnya hari Minggu di weekend ini. Lalu ini ulasan saya pada minggu kemarin ya, dimana saya memperkirakan high-nya pada angka 3430 sampai dengan 80, tapi yang terjadi pada angka high-nya ada pada angka 3355 ya kalau tidak salah, sedangkan low-nya pada angka 3250 sampai dengan 80 ya, dan itu terjadi, yaitu terjadinya pada kemarin pada hari Kamis ya kalau tidak salah, itu pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi ya, yaitu pada tanggal 29 ya atau 28, saya lupa itu ya, kurang lebih di sana ya. Kamis dia bawa turun, pagi ini dia bawa naik, kalau tidak salah hari Kamis ya. Dan ini saya juga sudah memperkirakan kemarin, apabila ini naik ini adalah masalah Afrika Selatan itu tidak ada ya, dan ini yang Rusia juga masih ditutupin dia punya beritanya, dan juga masalah Timur Tengah ya, yang ada juga ada ini tarif yang jadi pertimbangan. Jelas kalau tidak salah waktu hari Kamis ya, itu pagi-pagi itu mengatakan itu bahwa tarif Trump itu dibanding ya, pertama ditolak dulu ya, harganya turun, kemudian berbalik naik ya, karena presiden itu membanding dia punya tarifnya. Dan ini adalah purchasing saya ya, posisi sell masih ya. Maaf. Dan ini juga perkiraan yang normal itu pantulannya pada angka 3305 sampai dengan 15 ya. Dan itu terjadi karena pantulannya pada hari Jumat itu sekitar 3308 ya. Dan untuk low-nya saya memperkirakan 3265 sampai dengan 3270 ya. Itu terjadi karena low-nya kita ketahui ada 3 angka, yaitu 3271 ya.
Tapi yang jelas saya mengatakan itu harga tutupnya itu di bawah angka 3300, yaitu pada pukul 3.59 ya WIB. Dan ini range yang besar itu saya rasa tidak tercapai karena tidak ada tingginya di sini pada angka 3320 sampai dengan 28 ya. Sedangkan low-nya juga tidak ada serendah ini, yaitu pada angka 3250 sampai dengan 55. Tapi yang jelas saya mengatakan harga tutupnya itu di bawah angka 3300. Dan ini ulasannya yaitu pada pukul 4 sore ya. Di sini kita bisa lihat ya ulasannya, yaitu emas jatuh ya, turun ya karena kekuatan US dollar, dan kuncinya ada pada inflasi di Amerika. Itu dengan judulnya, dan isinya ini tarif Trump itu akan efektif ya setelah dia banding ya. Tapi banding memutuskan sementara untuk dijalankan dulu, dan kita akan menunggu personal income yang akan diedarkan pada kemarin hari Jumat pada jam 12.30 GMT ataupun 19.30 WIB ya. Dan US dollar naik terhadap rival-rivalnya sebanyak 0,2%, dan kita bisa lihat ini isinya ya. Ini isinya tidak hanya mengulas saja, dan akibat tarif ini membuat para traders ini bingung ataupun bimbang bagaimana mau trading, dan mereka juga masih menunggu dari personal income ya, karena ini beritanya muncul atau keluar baru pukul 16 ya WIB, yaitu masih pukul 4 pagi ya. Dan mengharapkan para investor Fed atau Bank Sentral Amerika akan menurunkan suku bunganya sebanyak 0,5, yaitu 50 basis point ya. Oke. Dan ini selanjutnya saya masih melanjutkan posisi jual pada pukul 14.21 ya. Dan kita bisa lihat ini sampai pukul 18.58 ya. Itu dimana range harganya ada di sini aja ya, yaitu pada angka 3300 sampai dengan 3290. Itu bertengger dari pukul 05.05 yaitu tambah 7, jadi pukul 12.05 ya WIB. Itu sampai dengan pukul 18.58 itu harganya stuck ya. Kita bisa lihat hanya 100 pips ya, bolak-balik. Dan kemudian saya melakukan purchasing lagi ya, posisi jual di 3305. Saya taruh take profit, tapi tidak tercapai, dan ini saya untuk cancelnya lagi, dia punya order take profitnya ya 3296. Dan ini kejadian setelah pas atau jam data personal income keluar ya. Ya, kita bisa lihat 5 detik lagi ya, 3301 dia keluar ke bawah sedikit, tidak banyak, agak meragukan ya. Kita juga lihat US dollarnya juga stabil ya.
Dan kemudian kita bisa lihat setelah itu pukul 8 juga harga masih stuck ya di area 3301, kita bisa lihat yang merah ini, dan sekarang harganya di 3305 ya. Kita bisa lihat, dan ini setelah jam Amerika yang merah ini garisnya ke bawah ya, kita bisa lihat, dan ini mau naik sepertinya terbatas ya, limited ya, boleh dikata seperti begitu ya. Arahnya arah naik tapi masih ragu-ragu. Dan ini juga sama, saya ada screennya per menit ya, ini 5 masih sama per menit juga ya. Kita bisa lihat ini mau naik tidak mau naik, ini ragu-ragu semua. Dan akhirnya saya putuskan untuk menjual lagi sebanyak 5 kali ya. Ini 5 kali posisi selling ya di 3283 ya. Setelah itu dia punya beritanya juga keluar ya, ulasannya ya. Harga emas pelan-pelan ke bawah membuat market itu masih membingungkan, ini maunya kemana arah pergerakan emas ini. Dan kita bisa lihat ini isinya itu tarif trend itu remain itu dominan ya, itu masih membuat harga emas ini bisa pergerakannya lebih ini ya. Dan kita akan menunggu bagaimana putusan banding ya dari pengadilan setempat, dan US dollar naik 0,2%, dan musim kawin namanya di India itu ada, itu menjelang musim kawin tersebut itu masyarakat di India tidak agresif untuk membeli emas ya, biasanya agresif dengan dominan dengan emas ya kalau perkawinan di India. Kemudian ini harga emas ini ya, slip itu tergelincir ya, dan ulasannya ini. Jadi tarif trend juga masih kita tunggu apakah bandingnya presiden itu diterima atau ditolak. Jadi masih membingungkan, tetapi investornya umumnya kalau dilihat pergerakan emasnya itu cenderung naik ya. Dan ini personal income-nya juga konsumsinya itu naik ya, per tahunnya 2,1% dibandingkan tahun kemarin ya, April ya 2,2 perkiraannya ya. Setelah report ya, itu bank sentral akan memotong itu borrowing cost ya di September. Dan itu ulasan selanjutnya juga tidak ada. Dan pada pukul 22.44 ini purchasing saya yang terakhir, dan ada sampai sekarang ini yaitu 6 kali sell ya, posisi menjual. Dan ulasan penutupannya ya pukul 1.46 dini hari, yaitu pada hari Sabtu 31 Mei ya. Itu masih sama, dan ini boleh dikata hampir sama dengan sesi yang siang. Dengan penutupan dia punya analisa ya. Jadi kita masih ada mengharapkan Bank Sentral Amerika memotong suku bunganya itu masih hidup ya, masih ada kemungkinan atau chance ya, atau kesempatan ya. Dan kita akan menyambut juga non-farm payroll pada akhir minggu ini ya, agar dia punya ini ya kejelasannya bagaimana.
Dan ini juga ada ulasan juga sama seperti yang tadi. Jadi harga emas itu tertahan karena emas dianggap masih sebagai alat pelindung yang tepat ya akibat kekacauan ekonomi ini. Dan ini di kemungkinan di bulan September Bank Sentral baru akan memotong suku bunganya. Dan ini masih diulas, itu histori atau ATH-nya itu di angka 3500 pada bulan April kemarin ya. Dan ini signal yang terakhir ya, yaitu pada pukul 3.01. Indikasinya dari pertama itu turun semua, kita bisa lihat dari pukul 2 ya, 14.02 WIB sampai dengan pukul 3 dini hari ya, 31 Mei 2025 ya, indikasinya turun semua ya. Signalnya itu yang dibuat. Dan ini adalah angka-angkanya yang terakhir ya, dimana resistennya 3305, 3329, 3250, lalu untuk supportnya di angka 3265, 3245, lalu 3230. Dan ini saya buat atau saya memberi ilustrasi atau gambaran agar kedepannya hari Senin minggu depan kita akan agak dipermudah membuat prediksinya. Dan seperti biasa di weekend ini ataupun pada hari Minggu seperti biasa saya akan dengan weekly review dilengkapi dengan ulasan ataupun analisnya per minggu ya. Di sini saya bisa menggambarkan ya, itu high akan terjadi pada angka 3305 sampai dengan 15 ya, 3315, sedangkan low-nya pada angka 3185 sampai dengan 90 ya. Ini saya perkirakan dari tanggal 2 hari Senin sampai dengan tanggal 6 hari Jumat, di mana hari Jumat ini itu jelas itu adalah non-farm payroll ya. Dan satu lagi gambaran saya di angka 3430 sampai dengan 3440, dan untuk di low-nya pada angka 3275 sampai dengan angka 3285. Gambaran yang sebelah kiri kita bisa lihat ini ya, apabila banding dari Trump ya, banding itu ditolaknya. Sedangkan angka ini akan kita bisa lihat apabila banding diterima. Kalau saya lihat indikasi ini, sebab kenapa? Itu biasanya weekend ini suka ada kejutan yang di luar nalar. Akhirnya saya putuskan ini mungkin ini menjadi pembanding ya, pemisah yang bisa membuat ini harga. Sebab dari kemarin punya berita semua, 1 minggu kemarin semua indikasinya ke area masalah tarif ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian ya. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan pada esok hari, yaitu pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 2 Juni 2025. Dan channel ini akan kembali juga esok hari, yaitu pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 ya. Selamat siang, salam cuan dan
always profit ya, dan kita akan bertemu kembali pada jam yang sama. Terima kasih.